Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gue ngomong ke lu, belum ngomong ke lu, gue masih ngomong sama pemirsa nih. Halo teman, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Ya nggak apa-apa. Jumpa lagi di channel saya di video kali ini, tentunya di tempat ngobrolnya di WAE. Gue kedatangan tamu, temen gue sebenarnya ketemu di mana sih Fir ya? Di Bandung ya, di acara Kabisa. Kegiatan Kabisan salah itu kegiatan apa bela negara kalau nggak salah. Iya, dan gue nggak tahu asal usul gue bisa kenal sama dia, tapi ya udah. Yang penting kita bisa kenal. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dia yang sekarang jadi istrinya seorang pelaut. Asik. Kehidupan. Oke, jadi gini Fir, di acara gue ini ada 4 sesi pertanyaan sebenarnya. Ada sesi proses pendidikan dasar, pertanyaan buat SD lu di mana, terus pokoknya masa-masa SD deh. Terus SMP, masa-masa SMP, masa-masa SMA, sama masa-masa kuliah sebenarnya. Cuman lu kan kuliah juga nih. Nanti langsung ke cerita kok lu bisa sama anak pelaut itu. Oke. Langsung dari pertanyaan yang pertama nih. Semangat nih gue. Dulu lu sekolahnya di mana dan kenapa milih sekolah di situ, Fir? Dulu sekolah di sebutin nama sekolahnya. Iya, nggak apa-apa. Dulu sekolah di MI Asi Putra. Oh, SD-nya ya. MI ya, tapi ya swasta. Ya. Pada saat itu ya Asi Putra itu aku dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 di situ bertahan karena dulu cewek tapi tomboy banget pokoknya. Dulu tuh tomboy banget, serius. Sampai tapi disensor kan, sampai dulu tuh bermasalah sama anak cowok dan dipanggil ibu aku tuh ya kan. Itu zaman kelas 2 SD atau kelas 1 SD. Tendang itunya cowok. Ya Allah, itu parah banget. Pokoknya brutal banget. Terus habis itu makan di atas meja. Pokoknya aneh lah. Udah gitu ke sekolah itu pakai rantai di sini nih yang di celana. Sekolah MI kan. Gak tahu itu dari mana lah. Mungkin ibu aku dulu ngidamnya anak cowok kali ya. Tapi itu di daerah mana tuh sekolahnya? Itu di Cimahi, masih di Cimahi. Oh, masih di Cimahi. Daerah Cimahi. Oke. Terus SD-nya pindah ke SD Fitra Insani. Nah, katanya pengen jadi penghafal Al-Quran katanya ibu aku. Langsung tobat ya. Pindah lah, adik aku udah duluan sekolah di sana kan. Aku pindah kelas 3 semester 2. Habis itu udah sekolah di sana. Lumayan alhamdulillah cepat, hafalan Quran juga udah juz berapa ya? Juz 30, 29, 28. Udah aja dari situ. Tapi sekarang udah lupa. Udah bejat lagi. Masuk SMP. Terus pas SD cita-cita lu jadi apa sih, Fit? Apa? Pas SD lu, iya, cita-cita lu jadi apa? Kan biasanya orang random ya, maksudnya SD cita-citanya beda, SMP beda, berubah-ubah gitu. Cita-citanya menjadi pembalap. Pembalap mobil. Ya Allah. Pembalap mobil, sumpah. Lu doang kayaknya cewek begitu dah. Orang dokter ya kan, guru apa iya. Yang ada di pikiran aku mah cuman pembalap udah. Nggak heran lu dapet si pelaut itu kayaknya. Emang udah mental laki dari dulu ya. Tapi nanti ada cerita di akhir apa? Oke. Terus udah lanjut aja ke masa SMP ya. Soalnya nanti bakal banyak pertanyaan sih. Lu SMP-nya di SMP mana? Dan kenapa milih SMP itu? SMP itu sempet di SMP IT Ashifa boarding school nih nginep di Subang. Di Subang? Tapi cuman di Subang. Tapi cuman bertahan 1 semester. Oh gitu? Anaknya pindah-pindah mulu. Keren loh itu. Karena iya. Boarding. Pokoknya anak pertama yang tukang buangin duit udah lah. Terus pindah tuh kan gara-gara di sana tuh nggak bisa kekontrol karena ada penyakit mah gitu kan. Jadi pokoknya drop-dropan gitu. Terus di sana tuh kurang diperhatiin gitu. Udah gitu manja sih aku juga, jadi nggak bisa belajar. Jadi sana tuh kayak numpang tidur aja, boro-boro fokus aja. Kelihatan banget. Muka-muka. Akhirnya pindah kan. Pindah di Parongpong, deket ya pokoknya daerah-daerah A juga kan. Di situ SMP IT Darul Fikri tuh pindah di situ. Yang satu kelasnya itu cuman 9 orang.
Oh. Emang kan udah satu angkatan 9 orang, sedikit lagi. Kecil banget ya? Jadi kayak private Gampang gitu. Iya, Ya nggak iya tahu benar. nggak laku nggak tahu apa. Cuman sekarang sekolahnya udah maju, udah bagus sih. Oh. Dulu mah kayaknya masih sedikit banget, sekarang udah banyak lah muridnya juga gitu. Ah, iya. Dulu sempat dapat prestasi nggak di SMP? Prestasi apa ya? Nggak ada prestasi. Nggak Kayaknya ada. bidang olahraga tapi udah nggak ada prestasi lah. Prestasi emang Oke, oke. hafal-hafal doang udah. Terus kenangan nih, kenangan yang paling gak lu bisa lupain di masa SMP, Kenangan Nggak bisa lu lupain. kenangan Langsung. SMP. Iya. Nggak tahu sih, masa-masa sekolah tuh nggak ada kenangan, biasa aja gitu, kayak Ya cuma Allah. pengelola pribadi aku gitu. Sumpah demi Allah nggak berasa apa-apa karena mungkin keseringan pindah-pindah kan gitu. Oh iya. Oke, berarti langsung aja ya, langsung ke proses pendidikan SMA nih. Dulu lu SMA-nya di mana dan kenapa ngambil sekolah itu? Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung, Mansaba. Mansaba ya. Emang lu Mansatu Bandung ya? Yang trainingnya biru kuning ya? Yang mana? Yang trainingnya biru kuning bukan sih? Kuning. Gak tahu, waktu zaman aku warna versi biru putih. Warna apa? Biru putih. Oh, biru Baju putih. itunya kan, baju olahraga, baju apa? Yang waktu lu bawa ke Kalbisa itu training siapa tuh? Berarti jangan-jangan training sekolah lain lagi lu bawa. Gak tahu aku. Gak tahu kamu kangen kan lupa. Ya Allah. Iya nggak apa-apa sih. Wajar Masuk situ Mama. ya. Masuk kelas itu karena masuk ke negeri itu nggak memungkinkan karena banyak saingannya. Terus kan di negeri itu dimasukin bajunya. Nah, aku tuh nggak mau karena kontraknya gitu kan, nggak mau ya kelihatan kayak gitu. Akhirnya masuk Madrasah Aliyah, mau nggak mau tapi kan madrasahnya juga kan hits ya, itu Mansaba. Nah akhirnya udahlah, tertutup bajunya kan panjang gitu, udah nyamannya kayak gitu, udah akhirnya dijalanilah sekolah situ. Pas awal-awal agak biasa, sedikit pilih-pilih teman Tapi gitu. justru di sekolah gua Fir di Man 5 tuh sama dimasukin kepala ya? sekolahnya enggak, justru nggak boleh dimasukin karena cewek. Ya emang nggak boleh dimasukin kan, Iya. madrasah kan. Iya, Kalau madrasah. SMA negeri biasa kan harus dimasukin. Nah itu yang nggak mau, anti banget lah pokoknya gitu. Nah masuk Berarti itu pas awal semester apa? bagusnya lu tuh walaupun jiwanya jiwa laki tapi masuknya madrasah terus ya. Makanya agak bisa Iya bener, swasta, sekolah Islam Iya. terus kan. Iya, makanya agak bisa terkondisikan gitu. Nggak barbar banget. Oke, terus Iya. kenapa lu bisa ikut OSIS? Waktu itu kan kita ketemu jadi OSIS juga tuh. Dengan jiwa Bukan lu OSIS, kayak aku gitu. pramuka. Sebenarnya dari kepala sekolahnya tuh harusnya mesti OSIS kan, cuma OSISnya tuh ada kegiatan lain, terus ya udah pramuka aja yang masuk gitu. Gak ngerti Gitu. juga tiba-tiba anak pramuka yang masuk situ. Cuman ada perwakilan, ada OSISnya juga dia di situ. Oh iya. Tapi emang dekat juga sih ya dari tempat lu kali ke Darut Tauhid ya. Iya. Pribadi aku sendiri sih bukan OSIS, aku mau. Oh gitu. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Berarti untuk ekskul nih, berarti lu ikutnya ekskul pramuka ya di SMA. Bisa diceritain nggak apa aja yang lu dapetin dari pramuka di SMA? Nggak ada lagi. Nggak ada nih, gue tampil nih, gue matiin aja nih. Boro-boro tahu, aku ikut join aja, yang penting ikut camping, udah ikut naik gunung dan lain-lain, itu yang aku sukanya. Iya. Tapi kalau untuk jadi tim heboh aja gitu ya. Iya benar. Kalau yang lain-lainnya nggak tahu, sebenarnya ikut lomba juga yang ikut-ikut aja, lomba PBB yang kayak gitu mah ikut aja. Iya, siap. Nggak apa-apa. Tapi bagus sampai saat ini lu. Berarti image lu jadi anak-anak yang baik gitu. Lu tertutup sama cover lu. Ini caranya enak kan, tadi mendem banget. Oke, Oh iya? Iya, ini udah enak banget asli. Apa dari guanya sih? Iya, oke. Oh iya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Proses ke pendidikan kuliah nih, nggak apa-apa ya? Yang apa? Lu masuk jurusan apa dan kenapa lu ngambil jurusan itu? Masuk ke jurusan PG PAUD kalau sekarang. Sebelumnya biasa pindah lagi. Anak pindahan Gila lu sampai kuliah juga pindah-pindah lu. Parah banget dah. Aku orangnya nggak bertahan. Pokoknya Ya sekarang aja Allah. skripsi masih bingung kan. Dulu itu di bahasa Inggris, cuman karena takut skripsiannya pakai bahasa Inggris. Terus udah gitu, aku kan sempat ngajar juga di TK. Nah, ya udah akhirnya pindah aja katanya. Pindah aja ke PG PAUD kata Kipseknya gitu. Itu masih di daerah Bandung aku tapi? ngambil niat. Kenapa? Masih di daerah Bandung tapi itu kampusnya. Cimahi dekat rumah, cuma 15 menit Oh. doang. Oh iya.
Ya karena nggak keterima SBMPTN 2 kali, pengen masuk kedokteran hewan, mana bisa. Kedokteran hewan. Random banget kan kedokteran Kenapa sih? hewan, aneh. Kenapa sih? Kenapa? Tujuan hidup lu apaan sih? Bisa berkuda mulu, gara-gara bisa berkuda mulu, apa yang jadi dokter hewan kuda? Nggak tahu lah, aneh banget lah. Oke. Terus lu dapat motivasi dari siapa? Atau emang pilihan sendiri buat masuk ke jurusan itu? Yang mana nih, yang sekarang? Ya, yang sekarang. Oh, yang sekarang dapat motivasi, nggak ada motivasi sebenarnya, cuma bisikan-bisikan dari orang. Kamu tinggal situ aja biar linier sama ngajar, tapi akhirnya karena masuk ke PG Paudi itu ketemu sama temannya tuh di Medan, ya nyambung nih kan, nyambung ketemu sama si suami gitu, jadi teman sekelas tuh orang Medan. Nah terus ketemu tiba-tiba upload status dia tuh ada foto aku kan. Nah terus tiba-tiba si abang tuh ngechat temen aku itu boleh juga tuh gini-gini. Padahal aku tuh lagi sama anak kedokteran tuh, kedokteran yang di Cirebon itu. Oh iya. Si Maimunah tahu tuh, Maimunah tahu. Terus, oh iya, lu deket sama Maimunah dari mana sih? Iya. Kok bisa deket sama? Dari satu kelompok juga bisa. Oh iya gitu ya. Habis itu pernah ke rumahnya juga, waktu aku ke rumah nenek aku di Cirebon, ke rumah aku. Oh, lu punya saudara juga? Oh, nenek lu di Cirebon? Iya, di sana. Di Arjawinangun ada Sumber Sari gitu. Nah, terus iya. Terus ketemunya itu sama si, kok jadi ke suami aku sih? Emang begitu pertanyaannya kan, nanti si pelaut kita judulnya. terus akhirnya pas ketemu itu kan chatting akhirnya kan. Terus istihoro aja aku tuh sama kedokteran jadi apa kan. Kok jadi to the point ya, biarin lah. Nggak apa-apa kalau lu boleh aja, nggak apa-apa. Sama anak kedokteran itu. Dan itu ngerokok amat brutal lah, jadi aku tuh agak gimana kan mau gimana terus lama juga kan, realistis aja perempuan ya kan. Terus pribadi aku juga, aku pengen nikah muda gitu. Terus ya udahlah istihoro aja, ada si abang datang, aku milih siapa ya, pokoknya yang ngedeketin aku duluan, yang ngajak nikah aku duluan, dia lah gitu. Akhirnya aku putusin lah, aduh masa-masa pacaran jijik banget ya. Terus aku putusin tuh kan, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Dasar paling ngajaran, berarti dia mah nggak berharap aku kan. Ya udah akhirnya jalan. Tapi biasanya maksudnya biasanya cowok tuh kalau emang ceweknya mutusin dan itu bakal lebih baik buat dia, ngerelain kayak ya daripada sama gue belum jelas gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya sih, emang gitu ya kalau pemikiran. Iya, jangan ngejat cowok itu berarti nggak niat dong sama lu, kesian. Ya, nah itu cowoknya dari mana coba? Itu tuh saudaranya, anak Kabisa juga. Iya, Pak. Iya, dari siapa tuh? Dari situ. Si Aan, Aan, orang Karawang. Nggak kenal. Jadi kebuka gini ya di sini. Oke. Gak apa-apa, kita sensor. Lu nikah dari umur berapa? Umur 20 tahun. Dilamar 19 tahun, pokoknya mendekati situlah. Dalam waktu, jadi kenal tuh tahun 2018 nih, 2018 Januari kenal. Nah udah gitu, belum pernah ketemu kan, karena dia di kapal. Terus apa sih, orangnya agak-agak aneh gitu kan, cuma kenapa aku tertarik gitu. Udah gitu, pokoknya aneh banget loh. Terus agamanya tuh masih minim kayak gitu kan, pokoknya. Tapi dia dibanding lu agamanya bagusan lu dong. Gue sebenarnya irnya banget ya. Iya beneran. Terus akhirnya kata dia, kok aku nemu kamu, katanya kok jadi aku semangat ibadah ya. Gitulah intinya. Jadi mantap. Gitu, serius. Jadi inspirasi. Padahal dulunya gandalan. Dulunya gitu deh. Terus udah aja tiba-tiba mau nggak jadi istri aku kan jadi istri aku apaan, yang namanya cewek mah ya kalau gituin kan baper. Udah gitu ya udahlah lanjut jalanin kayak gitu. Terus chattingan sama ibu aku juga selalu kan, teman-teman cowok aku chattingan. Cemburu sampai cemburu aku sama ibu sendiri karena dia chattingan sama si abangnya. Jarak umur lu sama suami lu berapa emang? Dia kelahiran 94, beda 4 tahun. Aku 98. Lu 98, Fir? 98, dia 94. 97. Gue kira sama 97. Berarti sekarang umur lu 23 ya? Sekarang 23. Dia 27. Gitu. Apalah suka yang tua-tua. Kan harta dan tahta. Iya. Jelek gak apa-apa. Sama Safira. Harta tahta, Safira ya. Safira Nurain. Siapa sih? Safira Aulia. Oh iya, Safira Aulia. Oke, terus ketemu di mana tuh? Setelah chatan nih, kan udah chatan tuh. Lu pertama kali ketemu, benar-benar ketemu banget di mana? Di Bandung. Ketemu di Bandung, di alun-alun Bandung. Jalan-alun Bandung di depan masjid dong.
Iya, diem-diem kan. Itu Lapangan. pertama kali ketemu banget. Nah, terus ketemu di situ aku diem-diem gak bilang-bilang ibu aku kan. Takutnya pas dibawa ke rumah langsung, tau takutnya orangnya jelek apa gitu kan. Parah banget asli. Tapi emang iya sih emang harus gitu sih, Cuma manusiawi. malu tiba-tiba datang, Iya kayak betul, gitu kan. Nah manusiawi. udah akhirnya ketemu di situ ngobrol-ngobrol. Terus akunya agak canggung gimana gitu kan, karena apa sih dia udah tua gitu kan. Cuman ya apa ya dari kata-katanya gitu nggak tahu lah. Mungkin orang Sumatera itu kata-katanya gombal-gombalnya Iya, gila ya. tiba-tiba nyaman aja gitu ya. Iya gitu. Nah udah gitu. Emang Yaudah lah, namanya jodoh. ya emang Ah, emang jodoh gitu aneh. hmm. Terus akhirnya aku ajak ke rumah kan, ke rumah. Pas udah ke rumah kok rapi, sebelumnya emang nggak rapi dia kan. Pas ketemu aku awalnya dia rapi, tiba-tiba rapi. Terus sama temennya tuh, datangnya sama temennya dua Oh orang dia satu berarti orang. dia tinggal di Bandung juga? Apa Enggak emang? tinggal di Bandung, tapi dia tuh lagi singgah ke kosan temennya yang ada di Bandung Hmm. gitu. Udahlah sekalian ketemu aku gitu katanya. Saya tinggal di mana emang? Sekarang Iya sebelum ketemu sama apanya? lo. Sebelum ketemu sama lo dia Sebelumnya tinggal di dia mana? kan kehidupannya di kapal, tapi aslinya orang tua di Medan. Oh gitu. Berarti ke Bandung emang main doang gitu. Iya main doang pemain. Ya terus sekalian ketemu si Vira gitu. Ih, Habis itu udah gila. dibawa ke rumah, tiba-tiba ngobrol-ngobrol udah kayak bawa apa ya, buah-buahan. Ih banyak banget macam-macamnya buah-buahan, coba ngapain bawa ke rumah, bawa kresek banyak. Bawa sama temennya, udah mana temennya orang Batak kan, jadi Nah, ngakak aja di situ teh. iya. udah Orang udah Sunda gitu, kan halus ya ketemu Batak. udah gitu ya udah, apa akhirnya, eh pas dibawa ke rumah tuh ngobrol-ngobrol sama ibu aku sampai sore coba itu. Habis itu mau ngapain, kata ibu aku kan ya udahlah teman gitu kan. Tiba-tiba bapak aku datang. Pas bapak aku datang, ini siapa, gini nanya-nanya. Habis itu mau ngapain gini. Tiba-tiba temannya mungkin ya bisik-bisik, udahlah mumpung kesempatan sekarang nih kayak gitu. Habis itu dia ngomong mau ada niat baik katanya melamar. Astagfirullah, ngelamar pada hari itu juga. Hari berapa sih? Beneran? Terus Itu beneran? akunya Nggak ada orang tua dong? Orang tua dia nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan bapak aku kan orangnya tipenya gitu, oh iya kalau ada niat baik udah silahkan gitu. Aneh banget lah pokoknya, secepat itu kenalnya dan nggak ada orang tuanya. Udah akhirnya pas Iya makanya gue juga kaget sih. Awalnya kan lu dulu ya, terus Mai kan. Terus teman-teman gue udah pada nikah, gue kapan ya gitu. Gara-gara lu tuh awalnya. Terus makin kesini makin kesini makin banyak ya udah deh. Nggak apa-apa ya udah waktunya. Gue nanti aja deh gitu. pada nikah muda emang sekarang mah. Iya makanya. Adik aku aja nikah lagi pandemi, lumayan kan, hemat kata dia. Oke. Jadi gini Fir, lu kan sebelumnya tahu nih dia pelaut. Lu bakal tahu resiko-resikonya nih. Kenapa lu mau dan kuat? Dan iya, kenapa lu bakal yakin banget sama dia? Karena pas awalnya sih masih ngeblank gitu kan, tiba-tiba kamu mau nggak jadi istri aku nih, ngelamar ternyata gini. Terus dipanggil aku sama bapak aku kan sini, katanya ini ada niat ngelamar ini, mau diterima atau enggak. Terus tiba-tiba aku ya udah terima aja gitu, tiba-tiba gitu kan. Terus ya udah terima aja karena udah tahu baik itu, padahal kan nggak tahu kan, baru kenal itu. Tapi walau alam, karena aku ngeliat dia tuh mapan. Tapi mapan tuh untuk laki-laki tuh mapan tuh bukan dia tuh punya hartanya banyak kaya atau apa namanya, ya pokoknya dengan harta yang banyak lah gitu. Mapan tuh bukan karena itu, tapi mapan tuh bagi diri aku, dia tuh bisa menghidupi diri sendiri, minimal itu. Bisa menghidupi diri sendiri pokoknya, kayak gitulah, dan bertanggung jawab. Dan akhirnya ya udah ditanya kan, kamu siap gak kalau misalnya ditinggal dan lain-lain, resikonya gini. Terus aku mikir ya udah sih, gak apa-apa lah, realistis. Lagian kan dia juga kerjanya di kapal, terus ya lumayan. Tapi kalau gitu. iya. Astagfirullahaladzim. Gini Fir, gue kan ngeliat di foto juga ya di Instagram ya. Gue ngeliat lu sama suami lu tuh kayak kok kayaknya banyakan vokalnya di lu gitu. Kayaknya suami lu pendiam banget. Bener gak sih? Apa emang Boro. Dia mah kalau di medsos enggak, kalau di medsos dia tuh nggak pernah ngainin perempuan. Padahal aku kan sih nggak pernah upload cewek gitu, istrinya gini. Kadang kan suka pikir kayaknya nggak mau diinin sama selingkuhannya kali, sampai ada pikiran kayak gitu, cemburu ini tuh sampai berantem. Habis itu ya udah namanya mah cewek ya kan gitu. Ya udah, apa namanya, kata dia, orang kamu mesti, aku nggak mau dilihat-lihat sama orang lain gitu. Soalnya sempat dulu kan di-upload gitu kan foto-foto pas zaman awal berdua sebelum ada si bayi. Teman-temannya tuh gitu, lu cariin dong yang kayak si itu, kini. Jadi kan dianya risih kali gitu. keren berarti ya. Namanya siapa sih suami lu? Namanya Muhammad Aidil Syafitra, Aidil.
Oke, Aidil. Murid gua tuh Aidil, tapi udah lulus. Apa? Murid gua juga namanya Aidil. Murid gua di sini di Jakarta. Tapi udah lulus kemarin. Lulus kelas 6. Gua ngajar di SD di sini, Fir. Oh gitu. Iya. Bentar. Salam ya, salam buat Kak Aidil. Salam kenal dari Adi. Oke, lanjut. Udah nih, yakin keyakinan udah. Suka duka nih nikah sama pelaut. Suka dukanya ada bayi gitulah biasanya. Maaf terganggu. Iya. Suka dukanya tinggal-tinggalnya pasti sedih lah ya kan, tapi lama-lama kuat sendiri. Terus terbiasa zaman dulu juga kalau misalnya suka sama cowok, pacaran kayak gitu kan LDR mulu, nggak pernah ketemu, serius. Itu kan beda pacaran. Ya emang sih, cuman karena masa mau seumur hidup. Ya terbiasa kayak gitu. Terus seumur hidup ya nggak mungkin lah, nggak mau kan seumur hidup ditinggal terus, pasti ada pencapaian tujuan kita juga, pengen satu rumah juga. Makanya sekarang tuh lagi nabung buat bikin usaha. Pasti pelaut mah usaha, bikin usaha lagi. Tuh. Lu Cimahinya di kota apa di kampung? Di kota, namanya kan kota Cimahi. Ya kan ada, kirain gua di Cimahinya Cimahi pedesaan gitu. Enggak lah, masih kota, enak aja lo udah sinyal. Masih kota ya? Gua orang Jawa Barat tapi nggak begitu tahu Bandung tuh. Jawa Barat pinggiran gua. Oke, berarti itu ya. Seberapa lama sih suami lu pulang kerja? Tergantung duitnya, terus tergantung juga waktunya, karena di sana. Tergantung duitnya? Ya iyalah, tergantung duitnya, orang bolak-balik kan mahal. Habis itu belum di sini kalau pulang tuh lebih mahal dibandingkan hidup sehari-hari. Serius. Ya sekali pulang pasti jalan-jalan terus kemana-mana. Gitu, ngabisin duitnya. Cara kerjanya gimana sih? Oh, dia tuh kerja di kapal takut. Nah itu tuh kapal pengangkut pengangkut tanah nikel. Nah itu dia tuh bagian shift officer tuh bawahnya kapten, jadi pengarah pokoknya kerjanya makan tidur aja kata dia gitu. Dia mah cuma nunggu angkutan doang, serius, nunggu angkutan doang, duit ngalir gitu. Oh, gua kira nyari ikan gitu, mancing. Enggak lah, itu nelayan. Iya. Kan ada juga pelaut yang di atasnya lagi tuh yang kapal besar tuh kan bawa angkutan minyak kayak gitu. Ya paling kayak laporan gitu doang kerjaannya. Kelilingnya bikin jalannya kemana aja tuh? Jalannya dia sekitar Sulawesi aja. Oh gitu. Oh masih di sekitar Indonesia. Cuman pulau ke pulau gitu, bukan kapal pesiar yang keluar. Kapal pesiar kan bawa angkutan orang. Ya mudah-mudahan lah dia bisa ke pesiar, tapi dia pengennya ke kapal minyak nih kalau udah ambil kelas 3 gitu. Gue gak ngerti sih pangkat-pangkat. Iya emang ya. Sipil laut itu. Bingung ya. Yang gue tahu ya dia kerja di kapal itu ya pasti ada yang ngetirin kapal kan, terus ada yang operasiin. Selebihnya ya udah nggak tahu. Iya sih. Dengar sih kalau pelaut emang gaji gede. Teman gue juga banyak sih pelaut di Jepang. Saudara juga ada. Iya saudara di Jepang apa nggak salah. Di Jepang jadi setiap pulang ya tahu-tahu rumah udah gede aja udah begitu terus di pelaut. Tapi ya walaupun sudah terpenuhi nafkahnya kan harus lahir batin. Batinnya dipikirin gitu. Nah itu dia. Gue nggak mau kesana-sana. Harus tahan godaan pokoknya. Iya. Nggak mau kesana-sana, gue belum nikah soalnya. Nanti takut gimana ngobrol sama istri orang. Apalagi lu ditinggal. Oke, cara membagi waktu nih. Cara membagi waktu lu, kan lu udah ngurus anak nih, udah punya anak. Namanya siapa sih anaknya? Namanya Zain. Aidil. Aidil bapaknya. Zain anaknya. Anaknya kayak namanya bapak ya. Kayak namanya bapak kayak namanya anak. Cara membagi waktu antara ngurus anak dan kuliah, apalagi lu ditinggal sama suami pergi. Cara membagi waktu, ya pokoknya kalau lagi kuliah kan enaknya kan karena di rumah orang tua kan, jadi ada yang dijagain juga kan, jadi aku bisa fokus ngerjain kuliah dan lain itu sementara dijagain dulu. Cuma kan kebayang kalau misalnya udah di rumah sendiri ada yang bantuin kan, jadi sebenarnya bisa aja gitu, tapi kerjaannya itu kuliahnya di malam hari, biasanya aku tengah malam sampai subuh kayak gitu. Cuma sekarang lagi malam. Iya. Lu anak berapa sih? Ada masanya. Apa? Lu anak berapa? Aku anak satu. Oh anak satu. Suami lu anak satu juga?
Halo. Halo, halo. 6 dari halo. Halo, delay cuy. Halo. Iya, halo. Gimana? Suami lu anak berapa? Anak ke-6 dari 9 bersaudara. Oh, keluarga besar dong. Terus kalau lebaran dia yang ke Bandung apa lu yang ke sana? Ke Sumatera? Dia yang ke Bandung. Sama keluarganya tuh 9-9-nya dibawa ke Bandung. Enggak lah. Ya enggak, jarang. Iya. Sana juga baru 1 tahun. Oh gitu. Oke deh. Tolong dong sampein saran, kesan dan motivasi buat teman-teman yang nonton, soalnya di video gua tuh harus ada yang diambil pelajarannya nih, sebego-begonya lu nih. Harus ada motivasi yang disalurkan di video ini gitu. Iya. Motivasi lu sebagai mama muda, nikah di usia muda, tapi masih bisa kuliah, bisa ngebagi waktu. Apalagi ditinggal sama pelaut. Suaminya kerja di laut. Pesan dari aku buat nanti calon-calon ibu yang bakal nikah muda, harus siap lahir dan batin, siapin mentalnya, kuatin juga segala macamnya, persiapannya harus matang. Dan pokoknya kalau yang LDR nih ya, khusus yang LDR, jangan pernah ada rasa curiga, jangan pernah ada rasa sedih berlebihan. Pokoknya tetap dibawa happy, enjoy aja pokoknya, hatinya tetap tenang, percaya, saling jaga, udah itu aja. Yang penting yang utama itu jaga kemaluan. Benar banget ya Allah. Bikin takut. Iya, udah nggak apa-apa. Namanya ibu-ibu udah mulai barbar ya. Iya. Oke, terus terima bagi kasih. waktu manajenya yang sebaik-baik mungkin lah pokoknya. Terima kasih Vira Aulia Rahmani udah mampir di channel YouTube gua. Jangan lupa buat subscribe ya. Ya, semoga dari apa yang lo sampaikan bisa dijadiin pelajaran buat yang lain. Ya walaupun kalau gue sih ngambilnya ya di sisi anak pendidikan, bagusnya walaupun lo bandel, walaupun lo barbar gitu, tapi lo masih ada kemauan buat belajar, masih ada kemauan buat bener. Tapi kan ada aja orang yang barbar bener-bener udahlah gitu, mau bener-bener ngikutin kemauan sendiri, pengen barbar gitu. Tapi lu masih ada tanggung jawab, udah ada anak. Iya, tapi lu masih di jalur yang harus. Lebih baik daripada kita. Iya, benar. Sukses deh YouTube-nya ya. Nanti kenapa? YouTube-nya sukses pokoknya. Amin ya Allah. Nanti anak lu nonton nih beberapa tahun yang akan datang bakalan kaget. Oh ternyata ibu gue gini orangnya. Oke Afira, terima kasih banyak udah mampir. Semoga nanti. Sorry juga ini kurang kondusif soalnya. Ya nggak apa-apa, maklum. Semoga bisa nanti ketemu sama suami lu juga, bisa kenal sama suami lu. Doain ya, semoga habis lebaran ini dia pulang. Amin. Biar bisa langsung gitu ngomongnya gua, nanya-nanya kerjaan di sana. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Salam buat amin. Anak lu aja sama suami lu. Yang lain jangan. Amin. Oke ya. Makasih Afir. Thank you juga ya. Ini katanya dia mau ikut dadah. Hai. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Iya.